tips menjadi seorang pedagang. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, terus diberikan rezeki yang banyak, berkah luas, dan dilancarkan juga semua usaha kita, amin. Ini aku akan ngasih tahu atau berbagi tips menjadi seorang pedagang atau seorang yang bisa berjiwa dagang. Mau tahu tips-tipsnya? Jangan kemana-mana ya. Yang pertama, supaya kita bisa menjadi jiwa seorang pedagang atau mempunyai mental jadi seorang pedagang, kita itu jangan malu atau jangan jadi seorang yang pemalu. Nanti kesananya bisa jadi malu-maluin. Kalau misalkan kita nanti nawarin produk itu harus pede, jangan malu-malu. Kenapa kita kalau misalkan nawarin produk itu jangan malu-malu? Soalnya kita di sini butuh meyakinkan seorang pelanggan. Gimana mau percaya seorang pelanggan kalau kita nawarinnya nyeropot kayak undur-undur seperti itu? Kita harus meyakinkan mereka bahwa produk yang kita jual itu bagus, terus teh manfaatnya bagus juga, produknya bagus. Jadi nanti pelanggannya kalau kita nawarinnya secara pede terus bisa meyakinkan, nggak malu-maluin gitu ya, nggak malu-malu, nggak kayak undur-undur gitu, nyeropot mundur weh. Jadi jadi pembelinya itu juga yakin bahwa produk yang kita jual itu bagus, berkualitas. Tips yang kedua supaya kita bisa punya mental seorang pedagang atau mempunyai mental jadi seorang pedagang yang nggak malu-maluin, bisa memberikan solusi. Apa sih solusi itu? Maksud solusi di sini, misalkan kita tahu nih ada pembeli gitu seperti kebingungan atau mau cari suatu produk yang dia cari, misalkan dia mau bikin situ teh es pisang seperti itu. Misalkan ini mah ya, si pembelinya itu mau bikin es pisang. Nah, kita harus tahu, kita harus cariin solusinya. Kita tanya aja, Bu, mau bikin es pisangnya yang seperti apa? Yang digoreng, apa yang dicelup, apa yang dipanggangnya dulu. Dia mau bikin apa, kuehnya apa. Nah, di sini kan aku jualan plastik sama bahan kue, otomatis yang kesini yang aku kasih solusi atau saran itu ibu-ibu atau teteh-teteh yang mau bikin kue. Jadi aku kasih solusinya seperti itu, atau aku kasih masukannya seperti itu. Kue apa sih Bu yang mau dibikin? Nah, ini bahannya bisa dipakai. Nah, seperti misalkan dia mau bikin es pisang cau, mau bikin pisok, aku kasih dua solusi. Pisoknya itu mau digoreng apa dipanggang apa dicelupin. Nah, dia misalkan milih yang mau dicelupin. Nanti aku kasih solusinya antara coklat bubuk sama ini nih. Aku kasih solusinya coklat bubuk seperti ini yang murah aja, yang di sini dijual 2000-an, sama gula halus. Nah, itu solusi yang pertama. Nah, ini Bu bisa bikin es pisang yang dicelup, ini sama ini dicampur, digabung, terus diolahnya pakai minyak, dipanasin sedikit, lalu bisa dicemplungin itu si pisangnya pakai stik. Solusi lagi atau masukan lagi, ada juga Bu, kalau misalkan Ibu mau bikin es pisang yang dicelup itu ada coklatnya yang udah jadi loh Bu, seperti ini. Tahu bahwa di sini juga ada coklat yang udah jadi seperti ini. Nah, ini aku kasih solusi, Bu, ini ada kok coklatnya yang udah jadi Ibu lebih praktis, terus lebih murah juga biayanya. Jadi nggak usah beli gula halus sama yang coklat bubuk tadi, ini mah udah jadi, tinggal dicemplungin, tinggal dikasih minyak aja. Nah, seperti itu. Jadi kita harus punya solusi. Yang ketiga, biar kita mempunyai mental seorang pedagang atau jadi seorang pedagang, yaitu kita harus pintar-pintar cari channel, atau kita jangan salah sasaran dalam menawarkan produk yang kita punya. So, di sini jangan salah sasaran nawarin produk itu. Seperti aku ini kan jualan bahan kue, plastik sama sembako, otomatis aku nawarinnya itu ke yang berkaitan sama bahan kue plastik. Seperti aku nawarin atau kerjasamanya sama seorang tukang uduk, bisa aku dimasukin beras, telur, seperti itu. Terus kalau misalkan tukang es, aku dimasukinnya itu plastik-plastik seperti ini. Nah, kalau misalkan kita nawarin ke channel yang salah atau kita salah sasaran, seperti kita nawarin plastik ke tukang cukur, seperti itu kan jadi nggak nyambung. Kita harus tahu channel mana yang harus kita ajak kerjasama. Jadi di sini kita jangan salah sasaran ya, biar kita dagangnya juga lancar. Good job.
Yang keempat, supaya kita bisa mempunyai mental jadi seorang pedagang atau mempunyai jiwa dagang itu harus bisa memanfaatkan situasi dan kondisi. Kita untuk bisa melatih jiwa dagang kita itu kita harus memanfaatkan situasi dan kondisi dimanapun kita berada. Kita harus cari peluang atau bisa cari peluang atau kita bisa membaca kira-kira ini bisa jadi buat menambah penghasilan kita enggak. Nah, di situ kita harus melatih jiwa dagang kita. Seperti misalkan ibu-ibu di sini kan sering ngantar anak sekolah, sekolah Bimba atau sekolah TK. Nah, di situ kita itu dapat peluang menurut aku sih ya. Kalau misalnya kita lagi ngantar anak itu sekalian bawa makanan, cemilan atau kesukaan anak-anak yang sangat digemari seperti susu milkwart atau Indomie seperti itu. Kita bawa tuh di kresek yang udah didinginkan, apa yang baru ditaruh di freezer, kalau kita mau pergi itu bawa. Nah, menurut aku itu juga bakal laku dah. Semua harus kembali lagi ke poin yang pertama tadi, jangan malu. Sebenarnya banyak sekali ya peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan kita bisa menjadi kesempatan itu buat jadi menambah penghasilan buat kita, seperti di sini misalkan atau di daerah mana gitu udah panen selesai, tak di situ kita dagang layangan pasti laku dah. Terus kalau misalkan di sini kan lingkungan di lapang bola seperti itu, rumahnya itu dekat lapang bola. Nah, di situ kita dagang minuman-minuman es, rebuk atau cilgo. Di sini makan lagi rame itu cilok goang yang ada cekernya itu. Pasti laku. Nah, di situ juga ada peluang buat bisnis. Jadi intinya kalau kita mau punya jiwa bisnis atau jiwa dagang itu kita harus ya pintar-pintar cari situasi dan kondisi yang bisa menghasilkan uang. Nah, sekian dulu ya tips dari aku, semoga tips kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misalkan videonya kurang lengkap, apa ada kritik dan saran, tulis aja di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.